Perkenalkan, nama saya Rahmi sebagai tim pemasaran dari PT Abadi Jaya, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pangan. PT Abadi Jaya ini telah memiliki usaha seperti kelapa sawit dan kacang hijau yang terbilang sukses, dan agar menjadi usaha yang semakin besar dan berkembang, PT Abadi Jaya akan membuka usaha di bidang baru, yaitu usaha beras kemasan. Nah, bagaimana usaha atau bisnis baru ini akan dimulai atau dipasarkan? Berikut saya jelaskan perencanaan bisnis PT Abadi Jaya dalam bisnis model kanvas. Aspek pertama yang perlu diperhatikan untuk memulai bisnis baru ini adalah yang pertama itu value proposition. Terdiri dari yang pertama itu beras yang ditawarkan itu merupakan beras lokal terbaik dari petani terbaik yang bekerja sama. Yang kedua yaitu tersedia berbagai jenis beras yang dijual, yaitu bisa saja seperti beras putih, beras merah, atau beras ketan. Yang ketiga yaitu tersedia beras impor seperti misalnya itu beras biryani, di mana ini beras biryani ini cukup populer di kalangan masyarakat atau pengusaha nasi biryani. Yang keempat yaitu beras yang dijual ini tuh cocok untuk diolah menjadi tepung seperti tepung beras putih atau tepung beras ketan, yang dimana bisa dibuat kembali, diolah kembali menjadi hidangan makanan atau kue. Lalu aspek yang kedua yaitu customer segment. Di antaranya itu yang pertama masyarakat umum yang membeli langsung beras yang dijual untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu agen beras yang menjual kembali beras, dan yang ketiga itu pengusaha makanan atau catering yang mengolah menjadi makanan siap santap atau siap saji. Aspek yang ketiga yaitu channel atau jalur pemasaran beras PT Abadi Jaya, yang tentu saja itu adalah distribusi ke cabang usaha sendiri, cabang usaha PT Abadi Jaya sendiri di beberapa tempat, di mana cabang tersebut menjual langsung ke individu atau ke konsumen. Dan yang kedua yaitu agen beras atau kita bekerja sama dan menawarkan beras PT Abadi Jaya ke agen penjual beras eceran. Nah, aspek yang keempat yaitu customer relationship. Seperti yang pertama itu pemberian harga khusus bagi pembelian banyak. Yang kedua adalah harga khusus langganan. Ya, ini tentu saja kepada agen-agen ya yang telah lama atau sering bekerja sama dengan PT Abadi Jaya. Lalu yang ketiga yaitu layanan pesan antar. Aspek yang kelima adalah revenue stream, yaitu hasil penjualan beras cabang sendiri yang dilaporkan langsung ke PT Abadi Jaya. Dan yang kedua yaitu hasil pembelian dari agen eceran yang bekerja sama dengan agen penjual beras eceran ya. Terus aspek yang ke-7 yaitu adalah key activity atau kegiatan usaha PT Abadi Jaya. Yang pertama itu adalah menjalin kerjasama atau membeli beras dari petani lokal. Yang kedua yaitu mengelola beras tersebut menjadi kemasan baru. Dan yang ketiga adalah mendistribusikan beras tersebut ke cabang, baik itu ke cabang maupun ke agen beras ecer. Aspek selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu key resources, yaitu terdiri dari modal usaha yang dimiliki oleh PT Abadi Jaya. Yang kedua adalah bangunan pabrik untuk mengelola menjadi kemasan siap jual. Yang ketiga adalah sumber daya manusianya, karyawannya ya, baik itu di pabrik sendiri atau maupun di cabang. Yang keempat adalah mesin produksi, mesin yang dipakai di pabrik. Dan yang kelima adalah kendaraan distribusi seperti truk atau mobil box ya. Selanjutnya, aspek selanjutnya yaitu key partner. Key partner ini atau mitra kerjasama ya dengan tentu saja itu yang pertama adalah petani beras itu sendiri, baik itu satu atau dua petani beras yang tentu saja yang menjadi sumber usaha kita untuk mengelola beras menjadi beras kemasan. Dan jika terjadi kendala atau masalah di
petani yang diajak kerjasama tersebut tentu saja partner yang selanjutnya itu adalah kita mengimpor beras dari luar ya, untuk sebagai bahan pengelolaan pabrik PT Abadi Jaya. Terus yang terakhir yaitu cost struktur atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Abadi Jaya. Yang pertama itu tentu terbagi jadi dua. Itu yang pertama fixed cost atau pengeluaran tetapnya itu seperti gaji karyawan atau sewa bangunan gedung ya, cabang pabrik PT Abadi Jaya. Yang kedua yaitu variable cost atau pengeluaran tidak tetap seperti biaya operasional yaitu air, listrik, baik itu di cabang maupun di pabrik usaha. Yang kedua yaitu biaya perawatan. Tentu saja ini biaya perawatan mesin pabrik, biaya perawatan kendaraan distribusi dan sebagainya. Yang ketiga yaitu biaya pengiriman produk. Biaya pengiriman produk ini terdiri seperti pengiriman produk ke luar daerah, baik itu luar pulau juga tentu saja ada biaya yang perlu dikeluarkan. Seperti itu penyampaian informasi, penyampaian penjelasan saya mengenai perencanaan bisnis PT Abadi Jaya di bidang barunya yaitu usaha beras kemasan. Terima kasih.